ya teknik-teknik terbaik bisa kita gali melalui ilmu Garpu Tala. Sebenarnya untuk apa Bapak Ibu pada saat kita belajar jurus-jurus magnet rezeki? Kalau boleh mengatakan sebenarnya adalah untuk menggali potensi terbaik yang ada di dalam diri kita. Karena potensi semua manusia sebenarnya rezekinya berlimpah ruah. Nah, bagi yang mau belajar itu Masya Allah rezeki yang terbaik karena banyak sekali ya orang-orang yang di sekitaran kita walaupun itu sudah didera banyak persoalan belum juga ketemu hidayahnya mau belajar atau bahkan ya dia dalam kondisi yang nyaman kemudian berusaha belajar magnet rezeki tapi tidak paham-paham juga gitu, tidak mau melangkah lagi gitu. Saya kok tidak paham ya ilmu ini gitu ya. Nah Bapak Ibu yang pada malam hari ini diberi kepemahaman, ketertarikan kembali bahkan kemudian terus untuk berlatih, berbahagialah Bapak Ibu. Karena ilmu magnet rezeki adalah benar-benar alat Bapak Ibu, alat untuk menggali potensi di dalam diri kita itu yang terbaik, yang makin baik kembali nanti akan bermunculan. Yang itu kembalinya nanti untuk perbaikan kehidupan kita, kehidupan di dunia indal akhirat. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ketentuan-ketentuan dari Garpu Tala yang akan kita lakukan ya. Walaupun ilmu ini terlihatnya nanti kalau Bapak Ibu sudah paham ya, sudah menguasai itu kayak oh kayak gitu ya, paham saya alhamdulillah gitu. Tapi kalau memang belum paham ya akhirnya memang harus kita ikuti terus gitu Bapak Ibu ya. Ada 19 ketentuan insya Allah yang akan dijelaskan nanti oleh Bunda Pita dan selanjutnya adalah kita sharingkan ya Bapak Ibu, enggak usah malu misalnya nanti disaringkan persoalan yang mana gitu ya untuk belajar bersama-sama di sini Bapak Ibu ya. Pada saat Bapak Ibu menyampaikan persoalannya, ketemu Garpu Talanya, kemudian kita sharing bersama-sama ya. Saya dan Bunda Pita tidak menggurui, tetapi adalah sama-sama belajar ya, sama-sama belajar nanti untuk bisa kami yang lebih awal tahu ya, nanti kami sharekan cara-caranya, kemudian juga ada rasanya seperti apa kayak gitu ya. Karena kadang kan kalimat-kalimat yang ada di Al-Quran itu kata Ustadz Nas ya, itu adalah motivasi dan teguran ya, azab dan maunah. Tetapi ternyata ada yang datar-datar saja tuh, ada yang datar. Nah kalau yang datar bagaimana seperti itu kan ya, tentunya mencari yang lebih menaik kembali vibrasinya seperti itu Bapak Ibu. Kalau datar nanti kan landing aja kan ya, ini ya apa namanya flat aja gitu ya. Jadi kita cari lagi nih yang lebih apa namanya ya, lebih menaik, lebih memberi semangat, lebih membahagiakan. Nah cara-caranya mencari juga mungkin ada yang belum jelas, maka nanti jangan malu ataupun jangan sungkan untuk bertanya ada di sini karena waktunya nanti insya Allah cukup untuk beberapa pertanyaan. Nah setelahnya nanti untuk kita sharingkan ya ada di grup WA selama 1 pekan ya, insya Allah demikian. Apakah itu 19 ketentuan dari Garpu Tala ya, kita sambut beliau yang akan menjelaskannya adalah Bunda Pita Nareswari dan Winda. Silakan Bunda Pita yang luar biasa. Allah, terima kasih Bunda. Dan apa kabarnya sahabat pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda semuanya, pada malam hari ini kita kembali bertemu ya. Kita sangat bersyukur sekali karena pada kesempatan malam hari ini kita bisa membahas apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bunda Susan, bahwa malam hari ini kita akan membahas tentang ketentuan Garpu Tala. Ya, ketentuannya ada 19. Dan mengapa sih ketentuan Garpu Tala itu harus ada? Karena sebagai rambu-rambu untuk diri kita, apa maksud dan tujuan sebenarnya Garpu Tala itu Ustadz Nasrullah rumuskan gitu ya. Sebelumnya kita akan melihat video singkat dari kedua gurunda ya. Yang pertama adalah
bunda kita Ustadz Nasrullah, dan kemudian dari Ustadz Adi Hidayat yang menguatkan ya bagaimana metode Garbutala ini bisa kita yakini dan kita percayai sebagai sebuah solusi untuk mendatangkan ketenangan ya atas segala persoalan-persoalan yang pernah bersinggungan dengan diri kita. Dan seperti pada malam sebelumnya gitu kan, ada level galau yang tingkat dewa. Level galaunya sampai 10 kita, dan seperti nggak ada istilahnya, jalan itu seperti nggak mudah gitu, nggak ada titik jelas atau titik terang buat persoalan-persoalan kita ya. Jadi bukan hanya teman-teman saja yang merasakan demikian, kami pun gitu ya, Bunda Susan dan saya pernah merasakan hal yang sama gitu ya. Dan sampai saat ini ketika ada persoalan gitu, mengapa kita harus dekat dengan Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran ini sebagai kawan keseharian kita. Kan kalau seperti yang Rasulullah katakan dalam hadis beliau ya, suatu saat nanti Al-Quran itu akan mendatangi kita di alam kubur ya. Dia yang akan membantu kita, menerangi kita, dan istilahnya menguatkan kita. Dan Al-Quran inilah yang menjadi teman kita nanti gitu. Saat nanti kita di alam kubur, kita itu nggak punya siapa-siapa, anak ditinggal, suami ditinggal, harta benda ditinggal, saudara apalagi gitu, nggak mau kan mereka yang sudah hadir pada malam hari ini dari kawan saya. Istilahnya diri kita ini harus ya punya, karena kita nggak mungkin mengajak keluarga kita di pemakaman kemudian masuk ke dalam liang kubur yang sama padahal mereka masih jatahnya hidup gitu kan. Nah, saat kita nanti meninggal dunia gitu, Al-Quran itu akan mendatangi kita dengan sebagai seorang yang berwujud sangat tampan, mungkin sangat cantik, pokoknya sangat indah lah gitu. Dan ketika itu kita sangat ketakutan, nggak ada teman di sana, siapa yang akan menolong. Nah, terus kemudian saat malaikat bertanya kepada diri kita, gitu kan, kamu itu dulu di dunia ngapain aja? Gitu kan. Dan kita bingung mau jawab apa. Gitu. Nah, saat itulah Al-Quran datang. Al-Quran itu datang, kamu tenang aja. Kamu waktu hidup di dunia, kan kamu sering baca Al-Quran. Nah, aku ini adalah perwujudan dari Al-Quran. Aku yang akan menemani kamu di alam kubur ini. Itu baru di alam kubur. Nah, nanti kalau di alam akhiratnya, yang ini bahagia tanpa syarat. Kemudian baca Quran. Baca Quran ini GT, Garbutala, getarkan hati dengan Al-Quran. Nah, orang-orang yang gelisah itu. Oke, saya lanjut video berikutnya ya. Diulang aja Bun yang tadi. Jika sedang mendapatkan kegelisahan, jika merasakan gejolak-gejolak di dalam hati, alih-alih membuat status-status di media sosial atau berbicara ke kanan dan ke kiri yang tidak menghadirkan solusi, maka nasihat dari Allah, ambil wudhu, menghadap ke arah kiblat, buka mushaf, dan bacalah Al-Quran itu, karena dari bacaannya saja ya sudah bisa menjadi syifa dan rahmat untuk kehidupan kita yang menenangkan hati kita. Terkadang yang paling indah ketika Anda membuka mushafnya bahkan secara acak, tiba-tiba Anda bisa mendapati ayat-ayat yang bisa sesuai dengan apa yang sedang Anda rasakan. Jika sedang mendapatkan kegelisahan, jika merasakan gejolak-gejolak di dalam hati, alih-alih membuat status-status di media sosial atau berbicara ke kanan dan ke kiri yang tidak menghadirkan solusi, maka nasihat dari Allah, ambil wudhu, menghadap ke arah kiblat, buka mushaf, dan bacalah Al-Quran itu, karena dari bacaannya saja ya sudah bisa menjadi syifa dan rahmat untuk kehidupan kita yang menenangkan hati kita. Terkadang yang paling indah ketika Anda membuka mushafnya bahkan secara acak, tiba-tiba Anda bisa mendapati
ayat-ayat yang bisa sesuai dengan apa yang sedang Anda rasakan. Hanya suara Bunda Pita. Nggak ada suaranya. Hanya suara saja. Gambar enggak ada. Gambarnya nggak muncul. Enggak muncul. Oke, nanti saya ulang ya gambarnya untuk di-share di grup WhatsApp saja. Mungkin karena ada kendala sinyal dari Zoom-nya. Ya, ayat Bunda semuanya, kita langsung kepada ketentuan Garputala. Ya, kita membahas mengenai ketentuan Garputala ini seperti apa dan bagaimana nanti kita menyikapi setiap kali terjadi persoalan yang menyinggung atau persoalan yang kita hadapi tumbukan-tumbukan setiap hari ketidakmudahan dalam diri kita, sehingga nanti ketika ada persoalan kita sudah tahu bagaimana kita mensolusikan, ya, seperti kata Gurunda Ustadz Nasrullah tadi, ketika ada persoalan, hati gelisah, tiba-tiba jantungnya berdegup kencang gitu ya, kita ingat bahwa teman kita yang sejati adalah Al-Quran. Mungkin saat itu ketika terjadi tumbukan pertama, saya atau Bunda Susan sedang slow respon gitu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, teman-teman ketika sudah berhasil belajar ilmu Garputala ini, maka langsung ingat, oh ya, teman saya adalah Al-Quran. Jadi saya mau nanya Allah dulu. Ya, nanya persoalan ini kok tiba-tiba hadir menjadi dalam hidup kita itu seperti apa gitu. Nanti solusinya bahwa kita bahas bersama-sama di ketentuan Garputala ini. Jadi kita nanti bisa lebih paham maksud dan tujuan Allah kirim persoalan itu, dan maksud dan tujuannya Allah kirimkan jawaban surat dan ayatnya, ya. Karena surat dan ayat yang Allah berikan kepada kita itu sudah pasti tepat untuk kita jadikan sebagai cermin, sebagai refleksi buat kita, agar kita itu tahu di mana sih titik ketidakmudahan itu terjadi. Berarti mungkin Allah itu punya maksud tertentu, ya. Maksudnya Allah itu sudah jelas ada tergambar dalam Al-Quran tersebut. Ya, ini layar saya sudah tampak, Bunda Susan? Sudah. Baik, saya langsung kepada ketentuan Garputala. Nah, jadi metode Garputala ini adalah metode Quranic vibration, ya, kurang lebihnya seperti ini. Quranic vibration, vibrasi itu adalah getaran. Ya, jadi ini adalah bagaimana cara menggetarkan hati dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, keseharian kita, mungkin kita bisa sudah hafal baca surat Al-Fatihah setiap hari, tapi belum tentu kita bisa atau mampu memaknai surat Al-Fatihah itu sendiri, gunanya apa, fadilahnya apa, kemudian tujuannya Allah itu membuka Al-Quran dengan surat Al-Fatihah itu apa. Kita nggak nyampe sampai ke dalam getaran hati, ya. Padahal, ya, karena seolah-olah sejak kecil kita sudah didoktrin sama orang tua kita zaman dahulu, pokoknya kamu kalau mau sholat harus hafal Al-Fatihah gitu, ya. Kalau saya sendiri merasakan waktu kecil, surat yang harus kamu hafalkan pertama kali adalah Al-Fatihah gitu. Kenapa Al-Fatihah? Saya nggak tahu tujuannya apa, maksudnya apa gitu kan. Sampai besar pun, sampai SMA, sampai kuliah, saya nggak tahu maksud surat Al-Fatihah apa. Nah, baru ketika kuliah hati saya gelisah gitu kan, mungkin karena rohnya lama nggak dikasih makan gitu ya sama orang tua saya gitu kan, karena orang tua model zaman dahulu kan biasanya semangat nasionalismenya itu lebih tinggi, apalagi saya terlahir dari orang tua yang memegang luhur ilmu kejawen gitu ya, jadi diperkenalkan dengan ilmu Allahnya itu kurang gitu, bagi saya itu belum banyak gitu. Dan pada akhirnya saya mencari bahwa supaya jiwa saya tenang itu seperti apa. Saya bertemu dengan teman-teman yang alhamdulillah komunitasnya positif, ya, mengajarkan saya gitu ya ayat Al-Quran gitu. Ini maksudnya apa, tujuannya apa gitu. Dan barulah di sana saya menjadi titik balik buat diri saya untuk lebih mendekat lagi dengan hakikat tujuan kehidupan
bahwa saya hidup ini buat apa gitu ya. Dan saat itu perjalanan juga tidak mudah karena belum ada magnet rezeki gitu ya, masih sayanya juga masih naik turun persoalan ya dari zaman kuliah, kemudian antara persoalan dengan orang tua, kemudian kerjaan dan lain sebagainya ya. Jadi akhirnya ketika saya menemukan guru pada waktu itu ya, saya ikuti terus gitu ya. Saya mengajinya membuka Al-Qur'an ya. Jadi tidak mengaji ala magnet rezeki, mempelajari jurus-jurus yang sebenarnya lebih mudah metode ini. Dan waktu itu yang saya pelajari adalah membuka Al-Quran acak gitu ya, tapi yang buka gurunya, yang mengacak adalah gurunya gitu ya, gurunya yang nunjuk ayat ya. Jadi ketika gurunya mengacak dapat ayat, dia dapat ayat ini diajarkan kepada saya gitu kan. Tapi karena belajar metodenya menurut saya belum serak gitu ya di hati gitu, tapi tetap saya ikuti meskipun saya paham, kadang nggak paham gitu, tetap saya ikuti sampai kemudian akhirnya ya guru, karena saya jawabnya, saya bertanyanya pas hari apa gitu, jawabannya nggak langsung seketika itu, perlu waktu beliaunya karena beliau juga ada kesibukan tersendiri gitu kan, kadang seminggu, kadang 2 minggu baru bisa terselesaikan dijawab. Nah tapi saya nggak langsung, istilahnya orang Jawa bilang mutung atau putus asa, saya pokoknya tetap belajar, pokoknya saya sampai saya ingin bisa, saya ingin tahu bagaimana saya bisa mempraktekkan jurus Garputala ini sampai tuntas mendapatkan keajaiban. Nah, itulah yang ingin kita sampaikan bersama kepada teman-teman semua, bahwa bukan tidak mungkin teman-teman semuanya ketika mendapatkan ayat Garputala nanti ada ketidakmudahan dalam pemahaman gitu ya, karena memang bahasa Al-Quran itu kan bahasanya Allah gitu kan, kalamullah, perkataannya Allah ya. Beliau juga mengatakan, Allah juga mengatakannya kepada hamba pilihan Allah gitu kan. Al-Quran itu kan turun untuk Nabi Muhammad, meskipun turun kepada Nabi Muhammad, tapi kandungannya sebenarnya buat seluruh umat, bukan hanya untuk Nabi Muhammad. Nah, untuk itulah gitu, ini pentingnya buat diri kita semua itu untuk menuntut ilmu. Sebab Al-Quran juga merupakan sarana ruqyah ya. Ruqyah itu bukan mengeluarkan jin dari orang yang kesurupan, itu tidak. Ruqyah itu sebenarnya adalah metode penyembuhan atau metode pembersihan ya. Arti ruqyah sendiri dalam bahasa Arab adalah membersihkan gitu ya, membersihkan apa-apa yang ada di dalam diri kita. Nah, saat itu kan Nabi Muhammad sendiri waktu menerima wahyu Al-Quran gitu kan, Rasulullah juga ada perjalanan Isra Mi'raj, kemudian hati beliau dicuci gitu kan. Itu adalah sarana bagi Allah itu untuk membersihkan jiwanya Rasulullah. Nah, Al-Quran ini adalah alat kita untuk membersihkan jiwa kita ya, supaya kita apa ya, dengan cara menuntut ilmu, dengan cara memahami Al-Quran kita bisa meningkatkan ibadah kita. Jadi Al-Quran itu bukan sebuah kewajiban kita, itu harus Al-Quran itu harus kita pelajari dengan istilahnya membaca tajwid gitu ya, kemudian ilmu nahwu, ilmu sharafnya gitu, itu bisa kita pelajari, boleh saja. Tapi apakah ketika kita belajar ilmu nahwunya, ilmu sharafnya, ilmu tajwidnya, apakah kita paham maknanya dalam Al-Quran itu gitu kan? Kita tahu surat Al-Fatihah itu kita bisa bilang ya, Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin panjang pendeknya membaca mahraj hurufnya kita benar, tapi kita nggak tahu maknanya apa, maksudnya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim gitu kan. Padahal itu adalah surat ayat pembuka yang awal kan. Nah, fadilah inilah yang harus kita gali, termasuk dalam metode Garputala ini. Nanti kita akan tanya jawab bagaimana sih gitu, supaya Al-Quran ini, saya kemarin sudah membuka Al-Quran secara acak, dan supaya ini bisa meredakan kerisauan di dalam hati saya. Jadi ketika kita membuka Al-Quran ini, ketika kita melakukan metode Garputala ini, kita bisa meningkatkan ya interaksi dengan Al-Quran. Coba kan kalau kita sering-sering interaksi, tentunya kita akan makin sayang gitu kan. Teman-teman ikut ke dalam grup ini ya, Garputala Time, karena apa? Rasa sayang, karena ketemu dengan saya, ketemu dengan Bunda Susan, ketemu dengan komunitas-komunitas yang positif gitu kan, karena ada rasa sayangnya. Begitu juga kalau kita sudah sering berinteraksi dengan Al-Quran, maka
kita akan timbul rasa cinta sama Al-Quran, rasa penghambaan kepada Allah yang lebih dalam lagi dan lebih baik lagi ya. Nah, lebihnya seperti itu. Oke, kita bahas ketentuan Garputala yang pertama. Ketika sahabat semuanya belajar Garputala, ya niatkan belajar Garputala ini untuk menjadi mandiri dalam melakukannya. Jadi suatu ketika ini kan saat ini nanti kita bisa berdiskusi, tanya jawab, tapi mungkin besok ada persoalan lagi yang membuat jiwa kita resah, membuat hati kita menjadi jantung itu berdetak dengan kencang gitu kan. Mungkin mau menghubungi Bunda Susahnya masih di toko, menghubungi sayanya masih ngajar. Padahal saat itu tumbukan harus segera diselesaikan. Nah, sahabat cari Al-Quran gitu kan. Karena niatkan belajar Garputala ini itu harus sebagai seorang pribadi yang mandiri gitu ya, tidak terlalu bergantung sama makhluk Allah. Jadi kita bergantungnya sama Allahnya, sama Al-Qur'annya, bukan sama orangnya gitu ya. Orang itu bukan untuk tempat kita bergantung ya, manusia bukan tempat untuk kita bergantung. Mengapa? Kalau kita terlalu berharap, terlalu bergantung sama manusia, nanti kita akan kecewa gitu ya. Ini udah susah nih, gimana sih? Saya kan mau tanya, nggak dijawab-jawab dari tadi gitu kan. Akhirnya kita marah gitu. Nah, padahal orang itu ya, kalau dalam ilmu magnet rezeki, manusia itu tujuannya apa gitu. Kalau ada manusia itu untuk dimuliakan dan dibahagiakan gitu, didoakan gitu. Saya memuliakan Bunda Susan, saya memuliakan Bunda Murti gitu kan. Dengan caranya saya tidak terlalu berharap, misalnya Bunda Murti, saya WA Bunda Murti, saya mau tanya nih, kalau di rumah sakit kan gitu kan, perawatannya begini gitu. Tapi Bunda Murtinya nggak jawab gitu. Ya udah, saya doakan ya semoga Bunda Murti sehat, mulia, bahagia gitu kan. Nah ya nggak apa-apa, karena kita nggak berharap sama manusia, berharapnya sama Allah. Kenapa kita sering kecewa? Kenapa kita sering sakit hati? Kenapa kita sering marah sama orang? Karena apa? Karena kita berharapnya sama orang itu gitu, bukan sama Allahnya. Ya nggak? Ya. Kalau kita berharapnya sama suami, berharapnya sama anak gitu kan, tiba-tiba mereka tidak sesuai dengan harapan kita, karena ekspektasi kita hati. Coba kalau berharapnya sama Allah, ya sudahlah, suami itu kan milik Allah, bukan milik saya. Kalau dia tidak bisa melakukan apa yang saya harapkan, ya kita kembalikan lagi kepada Allah gitu. Nah, jadi hatinya gampang adem gitu, hatinya gampang tenang. Nah, jadi niat belajar Garputala itu yang nomor satu adalah supaya kita menjadi mandiri dalam melakukan Garputala itu sendiri ketika ada tumpukan persoalan. Jadinya kita tidak terlalu berharap, kayak udahlah saya buka Al-Quran. Meskipun nanti kita dapat ayatnya kita nggak paham, yang penting kita buka dulu gitu ya, langsung kita zikirkan ya. Jadi ketentuan yang kedua berikutnya adalah Al-Quran itu ya, ketika kita melakukan Garputala, saat melakukan Garputala kita harus menurunkan garis kebenaran ke titik nol. Jadi maksudnya begini, kalau kita kan punya ego, kita kan punya hawa nafsu. Ketika membuka Al-Quran, saya dapat surat nih, suratnya Al-Baqarah nih. Al-Baqarah ayatnya kok ayat 1 yang tadi mata tertuju alif lam mim gitu. Nggak bener, saya kan Garputalanya tadi persoalan rumah tangga, masa dapatnya surat alif lam mim, saya kagak ngerti sama sekali gitu. Nah itu namanya kita belum menurunkan garis kebenaran. Wah pasti ayatnya nggak tepat gitu. Nah padahal ayat Al-Quran itu sudah pasti tepat ya. Jadi kalau misalnya dapat ayat yang tidak kita mengerti, Afan beliau yang menuliskan Al-Quran, kemudian beliau yang menata Al-Quran kembali sesuai dengan yang beliau hafal. Sahabat Rasulullah itu semuanya adalah seorang hafiz dan hafizah gitu. Mereka hafal Al-Quran. Dan mengapa saat Khalifah Utsman bin Affan baru Al-Quran disusun? Karena pada saat itu setelah Rasulullah meninggal itu banyak terjadi perang, karena umat Islam saat itu banyak yang berbeda pendapat dan banyak yang kembali murtad gitu ya. Terus akhirnya karena banyak pejuang, banyak hafiz yang tewas terbunuh, barulah Al-Quran itu disusun kembali oleh
Khalifah Utsman bin Affan. Nah, ini Garputala memang akhlaknya Nabi, karena Rasulullah itu kan kalau menerima ayat langsung praktek, terima ayat langsung praktek, diingatkan Allah, beliau turun garis kebenaran, dan semuanya sudah lengkap tersusun dalam 114 suratnya. Dan yang benar-benar Al-Quran ini ya Nabi gitu kan. Jadi apapun yang ingin kita ikuti, kalau kita mau meneladani sikapnya dari Nabi, ya kita harus mengikuti dan mau memahami Al-Quran itu sendiri. Terus ketentuan yang keempat, nah ketika kita menerima ayat harus ikhlas, ya harus ikhlas menerima ayat itu. Jangan seperti tadi ya, garis kebenarannya nggak mau diturunkan. Ya, Al-Quran itu harus dijadikan cermin ajaib. Jadi cermin itu maksudnya gimana? Alat untuk ngaca. Ya, ketika Allah bilang bahwa mungkin kita dapatnya ayat peringatan ya. Jadi misalnya seperti ini, hari ini kami menghadirkan seorang saksi dari kalangan mereka, misalnya seperti itu. Dan karena mereka adalah orang-orang yang tergolong pendusta, boleh jadi kita pernah berdusta sama Allah. Nah, kita jadikan peringatan kalau ada ayat-ayat yang semacam itu. Nah, nanti ketika kita mendapatkan ayat peringatan dari Allah, kita cari ayat positifnya. Ya, nanti ke atas, nanti ke bawah. Kita harus meyakini bahwa apa yang kita terima ayat dari Allah itu sudah pasti pas, dan kita harus menjadi siang hari ini. Ya, mohon maaf, ini siapa ya? Ini Sarwia. Mana pesertanya? Ya, lanjut Bunda Pita. Oke. Kepencet. Oh ya. Oke, terima kasih. Nah, yang kelima, ya jadi ya kita harus meyakini menjadikan cermin ajaib. Yang kelima, yakini bahwa ayat yang terbuka sudah pasti jawaban. Jadi gerak tangan kita saat kita kemarin membuka, gerak tangan kita, kemudian gerak mata kita, kemudian hati kita itu sudah mendapatkan ilham dari Allah ya, karena kemarin sudah diawali dengan energi-energi yang positif ya. Kemarin kita udah sholawatan, kemudian kita juga sudah melakukan wudhu, kemudian mungkin saat membuka Al-Qur'annya kita sudah sholat dulu dan lain sebagainya. Itu ya yang menguatkan ayat tentang Garputala. Jadi wajiban sufikli umatin syahidan alaihim min anfusihim wa idza syahidan ala haula'i wa nazala kulli syai'in wa busradil muslimin. Jadi di sini maksudnya akan bangkitkan ya. Kemudian saat hari berbangkit kita, setiap umat itu menjadi seorang diri mereka sendiri. Mungkin suatu saat Bunda Susan akan bersaksi untuk saya, dan mungkin sebaliknya saya akan bersaksi untuk Bunda Susan, atau Bunda Murti yang bersaksi, atau Bunda Mary yang bersaksi ya. Nanti Allah yang akan menunjuk siapa yang akan menjadi saksi diri kita. Nah, kemudian Allah bilang di sini, kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Suatu saat Nabi Muhammad juga akan datang kepada diri kita dan menjadi saksi atas diri kita. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran. Al-Quran ini sebagai penjelas segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Jadi di sini yang dilingkari merah ini ya, Al-Quran adalah menjelaskan segala sesuatu. Jadi Garputala itu akan menjelaskan segala sesuatu ya, cermin kita. Jadi kita yakini itu, dia akan menjelaskan dan petunjuk ya. Garputala itu akan menjadi petunjuk serta rahmat dan kabar gembira nanti kita. Boleh jadi nanti sebenarnya hakikat dari Garputala itu sendiri adalah menurunkan rasa galau, tetapi ketika kita sudah
berlatih berzikir ya, karena dari zikir getaran ayat Al-Quran itu nanti vibrasinya itu akan menjadi sebuah energi, dan lama-lama boleh jadi dengan getaran dari zikir ayat Garputala yang sudah kita dapatkan itu nanti kita akan mendapatkan keajaiban. Yang terpenting bagaimana sikap kita. Ya, sikap kita ini seperti yang terakhir ini gitu, menjadi orang yang berserah diri gitu, orang-orang muslim yang berserah diri. Nah, kurang lebih penjelasan ayatnya seperti itu ya. Nah, ini ada penguat yang kedua, ayat ke-52 dari surat 42 ya. Surat 42 itu surat Asyura. Oke, surat Asyura. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina wa kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila syiratin mustaqim. Dan demikian kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran, maksudnya kepada Muhammad ya, dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran itu, tidak pula mengetahui iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu adalah cahaya. Nah, Al-Quran adalah wahyu untuk diri kita, dan nanti Al-Quran itu bisa menjadi cahaya untuk diri kita. Jadi ayat ini tidak spesifik turun kepada Nabi Muhammad, tapi diturunkan untuk kita semuanya, bahwa Al-Quran itu adalah cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus ya. Subhanallah gitu ya, Masya Allah kan, bahwa kita semua adalah termasuk orang yang ditunjuki, karena kita berkumpul di sini untuk mempelajari ayat Al-Quran gitu kan. Garputala apa? Garputala kan kita belajar Al-Quran, kita membuka Al-Quran. Ajaib pun masih bisa dilanjutkan lagi, karena itu nanti bisa menjadi pagar goib ya, proteksi supaya kita nggak kena masalah yang serupa lagi gitu. Sampai pokoknya teman-teman merasa nyaman, benar-benar hatinya merasa plong. Boleh nggak jadi amalan sehari-hari? Boleh, setiap habis sholat ya, nggak apa-apa gitu. Setelah habis sholat misalnya, saat sholat pun dibaca, setelah sholat Al-Fatihah juga nggak apa-apa, habis sholat zikirin gitu. Atau saat di jalan, saat maknyut, kelingan, ingat gitu, ada persoalan ini, zikirkan terus gitu, supaya memproteksi nggak kena lagi gitu. Ketentuan yang ke-14, jika ada doa yang dititipkan, wah bagus banget kalau dapat ayat doa, terus zikirkan. Sampai kapan? Ya sampai tua, sampai kita nggak ingat lagi gitu ya. Supaya apa ya, tetap tenang hatinya gitu. Apalagi itu adalah ayatnya ayat doa. Nanti ya, kalau ayat doa itu kan lebih cepat terkabul, lebih cepat mustajab buat segala hajat. Nah, kemudian ketentuan yang 15, jika tantangannya memiliki lapisan. Nah, tantangan maksudnya gini, kalau persoalannya nggak mudah, ternyata dapat ayatnya juga kok, ayatnya juga nggak mudah diambil hikmahnya buat saya. Jadi buka ayatnya itu beberapa layer itu, misalnya loncatnya, kalau ketentuannya sih bisa loncat ke atas 5 ya, atau ke atas itu maksimal 3, ke bawah juga 3. Cuma kalau memang nggak ketemu ayat positifnya ya diloncat beberapa layer juga nggak apa-apa, misalnya ke atas jadi 5 atau ke bawah juga jadi 5 gitu, nggak apa-apa. Pokoknya sampai kita ketemu syifanya, karena memang tantangan yang kita hadapi, persoalan kita hadapi juga nggak ringan. Jadi ya ayat yang kita dapat pun juga biasanya kalau tantangannya nggak ringan gitu, tidak mudah untuk langsung diambil hikmahnya gitu. Ketentuan yang ke-16, jika masih belum paham juga, tetap aja pikirin gitu. Karena dalam beberapa waktu akan diberi kepahaman. Maksudnya ketika nanti teman-teman Garputala, kok nggak paham ini ayat saya kok dapat ini, kira-kira ayat sifatnya yang mana ya? Cari ayat-ayat yang menunjukkan ayat-ayat yang positif gitu ya. Nanti kalau seiring teman-teman
sering berlatih melakukan Garputala, teman-teman akan tahu sendiri yang mana ayat positif, yang mana ayat yang tidak positif. Kalau misalnya berlatih Garputala sendiri tidak mudah, nanti kalau ada Garputala time ikut lagi resit gitu ya. Dengan mengikuti resit lagi nanti teman-teman bisa belajar dari saya dan Bunda Susan. Oh, caranya Bunda Vita nyari ayat positif kayak gini. Caranya Bunda Susan nyari ayat positif kayak gini gitu. Nanti teman-teman lama-lama akan paham. Nah, saat mungkin boleh jadi saat ini kita belum paham, maka ayat itu harus dizikirkan terus menerus, karena nanti kefahaman Allah itu nggak langsung datang seketika itu gitu. Karena saya sendiri merasakan gitu, ketika bergarputala kok saya nggak paham. Saya pernah nanya sama Pak Nasrullah kayak gini, nanti kalau setelah jadi CTMR Pak Nas, ketika ada orang nanya garputala ke saya dan gurunya saya, maksudnya sayanya sendiri nggak paham, saya nanya ke siapa gitu. Gitu kan, saya tanya sama Pak Nasrullah kita. Ya tanya aja ke grup, bilangnya kayak gitu. Pak Nasrullah jawabnya gampang. Kalau memang seorang CTMR belum paham tentang ilmu Garputala, mencari hikmahnya buat para member Garputala, nanti ya tanya aja ke grup, nanti insya Allah ada teman yang jawab gitu. Tapi saya sudah bertekad, saya mau belajar sendiri biar bisa menerjemahkan hikmahnya ketika nanti ada persoalan-persoalan yang didapatkan oleh sahabat-sahabat Magnet Rezeki. Dan sejak itulah saya mulai memperhatikan caranya Bunda Susan, terus caranya teman-teman saya CTMR yang lebih senior gitu, mencari ayat hikmahnya seperti apa. Nah, nanti teman-teman semuanya juga ketika sering berlatih melakukan Garputala akan diberikan kepahaman yang sama. Yakini itu insya Allah. Amin. Yang ke-17, untuk wanita yang haid. Ya, jadi minta orang lain untuk membukakan. Kalau haid kan nggak bisa sholat ya. Kalau haid nggak bisa sholat, tapi kan masih bisa zikir. Kita boleh wudhu, masih bisa, masih boleh wudhu, masih boleh zikir. Nanti istighfar, pokoknya tambahi energi positif dengan sholawat gitu kan, meskipun tidak sholat. Lalu minta orang lain untuk membukakan. Atau kita bisa pakai sarung tangan, nggak langsung buka Al-Qurannya. Yang penting Al-Quran itu, karena Al-Quran adalah benda yang suci ya, jadi kita tidak sembarangan langsung main buka aja Al-Quran, tapi kita bersuci dulu gitu kan. Kalaupun diri kita orang yang haid itu kan banyak kotoran, tidak suci, maka kita ambil sarung tangan atau ambil lidi, buka Al-Qurannya pelan-pelan, langsung tunjuk aja ayatnya, masih bisa gitu, masih ada kemudahan, selalu ada kemudahan dari Allah untuk itu. Yang ke-18, metode Garputala ini cocok untuk semua level manusia. Jadi yang diperlukan hanya keyakinan yang penuh. Jadi nggak sebatas untuk orang dewasa saja, bahkan anak-anak. Anak saya pernah saya ajari Garputala gitu ya, yang laki-laki gitu. Kenapa sih gitu kan, dia sering diolok-olok sama temennya karena dia adalah seorang anak berkebutuhan khusus gitu ya, sering diolok-olok temannya. Kemudian setelah sholat, anak saya ajari sholawat gitu Garputala, kemudian dia nunjuk satu ayat dan dia dapat gitu. Cuma karena anak-anak ya belum bisa zikir dengan konsisten gitu. Dan ayatnya pada saat itu Allahnya bilang, ya udah terima aja baikanmu gitu. Allahnya bilang seperti itu ya dalam suratnya gitu. Dan anak saya kemudian akhirnya setelah Garputala dia mampu bersabar ya. Anak saya mampu bersabar ketika diolok-olok, dia nggak mudah marah lagi. Karena sebelumnya kalau diolok-olok sama temennya, dia ambil batu lempar temennya pakai batu, kadang juga botol-botol juga melayang gitu. Luar biasa gitu kan. Nah, akhirnya ketika sudah Garputala, adik harus sabar setelah ini gitu, terima aja dulu semuanya, nanti suatu saat Allah kasih yang terbaik buat adik gitu. Terus akhirnya setiap kali mau marah dia astagfirullah gitu, meskipun belum bisa zikirnya gitu kan. Nah, akhirnya ya Allah saya sabar gitu, dia bernafas gitu ya, teknik healing gitu. Nah, alhamdulillah gitu ya, jadi lebih baik lagi. Nah, yang ke-19 ayat yang terakhir ini ketentuan yang terakhir ya. Jadi aplikasi Garputala ini bisa untuk penyembuhan, mengusir jin, dan bisa juga digunakan untuk memilih pemimpin. Nah, sebentar lagi kan rame mau pemilu. Nah, teman-teman kalau mau milih presiden
Jangan asal pilih coblos aja gimana gitu gitu. Tapi lakukan berbekala dulu gitu. Supaya apa, nanti kita bisa mendapatkan pemimpin yang benar-benar soleh, bisa memimpin Indonesia menjadi lebih baik lagi daripada yang sekarang. Amin ya rabbal alamin ya. Dan tentu saja itu tadi kan penyembuhan sudah dijelaskan dalam ayat-ayatnya sebelumnya tadi ya. Al-Quran itu penyembuh, penawar, kemudian Al-Quran isi obat dari kegelisahan kita. Kalau mengusir jin sudah jelas ya, mengusir jin sudah jelas karena memang ada ayat-ayat ruqyah di sana, ayat pembersih gitu ya, menyapu apa saja. Terutama ada ayat kursi ya kalau menjadi amalan kita. Sudah Garputala ya. Nah, Garputala itu nanti kan tentunya Mbak Ika kan pengen ya akan ada kemajuan progresnya gitu. Pada waktu Garputalanya sudah dilakukan ya, sebelumnya Mbak Ika sudah siap-siap, energinya tuh brilian gitu kan. Pembisnis itu harus strong gitu ya. Jadi harus tambah bensin gitu kan. Bensinnya apa? Bensinnya silaturahim, sedekah, nambahin amalan gitu kan. Berbuat baik gitu kan. Nambahin teman-teman ya untuk database kan mau ditawarin gitu. Tapi jangan semata-mata mau tawarin, enggak mau silaturahim lah gitu ya. Kalau ditawarin mau alhamdulillah, enggak ya udah apa-apa, cari yang lain. Enggak mau satu tumbuh 1000 nanti di tempat lain kayak gitu Mbak Ika. Pantang menyerah gitu ya. Sip ya. Ada lagi? Udah itu dicatat ya berarti ya. Oh ya. Oh, Bunda Ratna Dewi. Apa mau yang kedua, yang Bunda Ika selesai apa gimana Bunda Pita? Sebentar ya Bunda Ratna ya, sebentar ya. Satu lagi ya satunya Japri aja Bun. Bunda Pita. Bunda biar gantian yang lain. Oh iya. Oke, Bunda Ika, Mbak Ika saya mohon maaf lahir batin ya kalau jawaban saya barangkali kurang tepat ya, karena ini biar jelas gitu ya. Saya dalam mengatakannya ya saya udah hati-hati. Kalau misalnya ada yang kurang tepat, saya minta maaf ya Mbak Ika ya. Sudah ridho Mbak Ika? Iya, terima kasih. Ya. Intinya saya menyampaikan ada kata-katanya gitu untuk memotivasi ya, untuk memotivasi Mbak Ika biar nanti Mbak Ika tuh benar-benar bisa maju di usaha gitu ya, karena ingin perbaikan finansial ya Mbak Ika ya. LOP-nya kan mungkin kan pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya aset kan gitu ya. Nah nanti biar tercapai ya. Silakan Bunda Ratna Dewi ya, Masya Allah. Ya terima kasih Bunda. Sama-sama ya Bunda Ratna, silakan. Ya, Assalamualaikum Bunda. Ya, Waalaikumsalam. Saya ini punya persoalan itu, pengen pindah ikut suami ceritanya. Dari 2017 itu hingga sekarang udah berapa kali ngajukan, itu belum bisa Bunda. Iya. Ya. Gimana Bunda? Di mana? Pindah di mana? Antar kabupaten Bunda, lintas kabupaten. Oh iya. Maksudnya pindah kerja apa pindah rumah ya? Kebetulan kerjanya terpisah, jadi rumahnya juga terpisah. Oh biar jadi satu ya, kerjanya satu kotak gitu apa satu kantor pengennya maksudnya? Bukan, dengan rumah yang sama tapi di tempat kerja yang berbeda enggak apa-apa gitu. Oh kayak gitu. Berarti satu kotak kayak gitu ya. Jadi nanti kan biar satu rumah gitu ya. Bareng dengan suami. Sudah berapa tahun Bun? Garputala apa belum dulu? Apa baru kali ini? Udah pernah Garputala, selalu ketemu surah Yusuf. Tapi kalau yang ini ketemu surah An-Nur ayat 51. Yang kemarin malam. Iya. Senin malam. An-Nur 51 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainakum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Benar ya? Ya, Shadaqallahul adzim. Hanya ucapan orang-orang mukmin
yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka. Mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini langsung yang disikirkan gitu Bunda. Sudah bagus ini. Sudah positif ya Bunda. Iya, udah positif. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka. Mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bunda, ditambah ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Berarti ditambahkan nilai-nilai baik sama proyeksinya. LOP tuh berarti dibayangkan sudah satu rumah sama suami, berarti baik dengan suami, senang sedekah, senang sholat tahajud, senang nambahin bacaan Al-Quran gitu. Insya Allah kabul. Karena di sini ada nih, ya, ada kata-katanya. Kami dengar dan kami taat. Ya, sama-sama Mbak Ika ya. Terima kasih jawabannya. Dan mereka orang yang beruntung. Kalaupun Bunda belum pindah-pindah juga ya, karena Bunda sudah taat nih sama Allah ya, sudah berubah lebih baik lagi kayak gitu ya. Bunda udah tambah pahalanya. Gitu. Sudah tambah pahalanya. Sekarang berarti masih jauh-jauhan ya Bunda. Ketemunya berapa pekan sekali apa berapa bulan? 2 minggu sekali Bunda. 2 minggu. Ya. Nah, kemudian di sini ada sampaikan hanya ucapan orang-orang mukmin. Di sini Bunda bisa jadi ya Bunda ya, untuk bisa menjaga lisan, menjaga ucapan. Jadi ucapannya biar yang baik-baik saja. Itu nanti untuk memperlancar dari LOP Bunda, nanti mudah bisa menyatu dengan suami. Bunda yang mau pindah atau suami yang pindah Bunda ke Bunda? Apa Bunda yang pindah ke suami? Masih menenangkan bocil Bunda kayaknya. Oh iya. Inilah ibu-ibu kalau belajar. Bunda Yuni Setiana sekarang. Waktunya jangan dilewatkan begitu saja. Biar Bunda Ratna sama bocilnya. Ya maafin ya Bunda Ratna ya. Lah udah dijawab terus ndak ada di layar. Silakan Bunda Yuni. Semoga Bunda Ratna bisa menerima dengan baik ya. Mohon maaf Bunda Ratna. Silakan Bunda Yuni. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Saya mempunyai persoalan. Uang saya itu ada di teman dan juga belum dikembalikan gitu Bu. Ya. Saya mendapatkan surat As-Sajdah ayat 5 Bu. Waduh keren itu. Terus yang kedua persoalannya Pinjaman dengan orang gitu kan. Nanti ada jawabannya tapi tidak menyakitkan hati, atau bahkan orangnya juga ya enggak pinjam lagi gitu. Bahkan punya uang banyak uangnya gitu. Iya, ya nanti kalau ada RMR 3 ya, insya Allah ya, RMR level 3. Tagih piutang power namanya. Ya. Ada lagi? Oh, Bunda Mary, silakan Bunda Mary mau tanya. Iya. Oh, Bunda Murti, ya boleh, ya. Bunda Mary dulu, Bunda Mary dulu boleh, Bunda Mary. Ya. Berkaitan dengan kesehatan saya, Bunda. Ya. Seluruh serangkaian pengobatan kemarin kan sudah selesai. Ya. Terus kemudian saya melakukan Karputala, Bunda. Yang saya inginkan di sana adalah sehat paripurna. Kemudian saya kok dapat ayat surat Maryam ayat 18, Bunda. Iya, sebentar ya Bunda ya. Oke. Maryam. Surat 19 ayat 18. Ya, surat 19.
Ayatnya 18 ya. Iya. Ya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Itu ya. Dia Iya. Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Sudah langsung bagus, Bunda. Ya. Itu ayat positifnya nggih, Bunda? Iya, udah langsung ini udah ada kata-kata berlindung, pengasih, takwa, udah bagus semua. Udah langsung. Ini nanti mendekatkan Bunda itu semakin bertauhid pada Allah. Berlindung kepada Allah, dijauhi dari setan. Nggak cepat marah-marah, nggak cepat baper, lah kan dilindungi oleh Allah. Allahnya kasih apa tuh? Kasih sehat. Kan Allah pengasih itu kan kasih gitu kan, penyayang kayak gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini pengasih terhadapmu, ngasih. Bunda mintanya apa? Nanti dikasih gitu. Nih dibaca ini terus menerus. Jika engkau bertakwa itu apa nih? Bertakwa menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Larangannya apa? Hal-hal yang haram dari makanan, ya, dari cara meraih rezeki, bahkan haram dari lisan kita, haram dari pikiran kita, haram dari hati kita, haram dari perasaan kita. Berarti kita harus tulus, harus memuliakan, harus memaafkan, ya, walaupun mungkin tersakiti, ya. Itu urusan dia sama Allah, urusan saya memuliakan. Ya Allah, berikan kekuatan saya untuk bisa memuliakan beliaunya, memuliakan dia, memuliakan siapa yang mungkin ada persoalan. Nah, itu jurus terumbu karang terjalankan. Gitu Bunda Mary. Dalam rangka bertakwa, menjalankan dari ada garpu talak yang tertunjuk. Ini udah langsung bagus. Bunda sehat nih dari jiwanya dulu. Dari jiwa yang sehat, nanti melebar ke pada tubuh yang menguat. Walaupun Bunda pernah operasi, ya, karena Allah ridho, bisa jadi Bunda panjang usianya. Gitu Bunda. Karena Bunda selalu berlindung kepada Allah, selalu mendekat sama Allah. Bunda menjadi orang yang sabar, yang ikhlas, yang syukur. Enteng kan, semua enteng. Orang kalau udah sabar, syukur, ikhlas tuh enteng, mau apa aja itu udah entengan gitu ya Bunda ya. Udah keren tuh, rezekinya banyak kalau orang entengan tuh. Sama siapa senyum, sama siapa menyapa. Ya mungkin dihina, diejek, ya udah dibalas dengan doa. Belum bisa ambil air wudhu, garpu talak, apa sholat tobat, clear lagi, ketemu orangnya enteng lagi, selesai. Jadi penduduk surga Bunda. Gitu ya. Masya Allah. Di mana-mana menyenangkan. Di sini aku senang, di sana aku senang, di mana-mana aku bahagia. Gitu ya. Penduduk surga. Nah, udah seperti itu, penyakit ndak doyan Bun. Di tubuh Bunda ndak doyan. Lah kan udah kebal gitu ya, sudah sakti gitu kan ya, sakti udah ndak bisa tuh dimakan virus nih gitu kan. Orangnya bercahaya, soalnya orang bahagia kan bercahaya ya. Kalau orang yang cepat marah-marah, cepat tersinggungan ya putus asa, apalagi putus asa itu dia redup, ndak ada cahayanya. Wah, penyakit seneng itu ke situ ya kan. Jadi penyakit seneng datang tempat yang gelap-gelap gitu kan. Nah, makanya kita harus bahagia, bercahaya gitu kan. Ya kalau tubuh capek ya lumrah, malam istirahat gitu kan. Siang udah kerja ke sana ke sini. Semangat gitu ya. Si Bunda Mary udah langsung bagus ya. Qolat ini a'udzu birrahmani ini terus dibaca berulang kali. Nah, Bunda persoalannya berapa? Nah, ayat positifnya berapa? Udah direntet aja tuh. di setelah Al-Fatihah direntet. Tetapi penempatan perasaannya itu masing-masing. Oh, ayat ini saya untuk hajat yang itu. Berarti saya rasanya harus seperti apa? Fokus di sana. Jangan cuma baca tok. Iya, harus mengerti. Ini saya baca ayat garpu talak berkenaan persoalan ini. Ya Allah, Engkau tolong ya Allah. Oh, saya pahami artinya, saya pahami. Jadi akhirnya tuh fokus dalam membaca doa ya, membaca ada ayat-ayat Al-Qur'an. Ini manfaatnya garpu talak ditempatkan pada persoalan kita,
itu kita itu dalam membaca itu ndak lentreng tok kul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ndak ada artinya, ndak dipahami gitu kan. Tapi kalau kita baca ini kan ya pakai karbutala, oh artinya itu ya, saya disuruh baik, Allah nanti kasih ya, oh saya disuruh takwa, kayak gitu kan Bun. Nah itu nanti memperbaiki di perjalanan Bunda setelah sholat. Keren itu Bun. Hasil dari Garbutala itu ya ayat positifnya memperbaiki, karena kan menginstal ulang tuh di bawah sadar. Akhirnya memperbaiki dari tingkah laku, perbuatan, aktivitas Bunda itu semuanya tuh dalam jalurnya. Wah keren banget Bunda. Ya, jadi penduduk surga, energinya brilian, Bunda sehat ya, bekerja juga tanpa kena lelah, udah semangat terus ya, uangnya banyak, umroh berkali-kali gitu kan, haji juga, jangan lupa SMR THMR ke Pekalongan sama Bunda Ainis kan seperti itu ya. Kalau duitnya wes akeh kapan nopo, yo kan uangnya udah banyak mau apa kayak gitu kan ya, ketemu sedulure gitu kan. Masya Allah. Itu ya Bunda Mary ya. Nah, terima kasih iya Bunda. benar ya kan, memang belajar dengan ATMR tuh ya ketawa ngekek kayak gini ya. Iya alhamdulillah. Sip ya udah. Ini Bunda Mary kelihatannya banyak peningkatan ya Bunda Mary ya. Dari apa Bunda? Ya alhamdulillah dari pembawaannya ya, dari feel perasaannya ya, lebih tenang gitu kan. Alhamdulillah. Iya. Cuman kadang ini Bunda, ketika kita ingat sama kan persoalan dengan manusia lah gitu. Saya pakai Al-Fatihah udah sampai karena biasa 3 kali ya gitu. Jadi udah masuk kan. Nah, tinggal pakai gitu. Senjatanya tinggal pakai. Nah, itu manfaatnya pada saat kita punya amalan ya yang sudah masuk gitu ya. Nah, nanti saat kita punya tumbukan, amalan itu melindungi diri kita. Cara makainya seperti itu. Cara makainya kayak gitu. Ya, kalau Al-Waqiah kan panjang. Al-Waqiah panjang kan. Nah, itu ya untuk narik rezeki lah. Ya kan? Karena panjang gitu, ya kan, untuk narik rezeki gitu kan. Tapi kalau yang berkenaan dengan yang apa namanya secepat kilat seperti itu, tiba-tiba kok inget gitu, Al-Fatihah kan cukup pendek kan, hanya 7 ayat kan. Nah nanti kirimkan tek kayak gitu. Kalau saya Al-Fatihah lah, nanti Bunda apa? Ada yang sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lepaskan bersamaan dengan ada lepas nafasnya, lepas juga galonnya. Belum juga selesai, ulangi lagi. Mau 3 kali, 7 kali, silakan. Nanti lama-lama hilang Bu. sampai tenang ya. Sampai tenang. Benar. Nah ini obat luar biasa kalau Bunda sudah bisa menguasainya ya, sudah bisa mendownloadnya rasa seperti itu dan langsung clear plong gitu. Wah udah Bunda jadi orang yang merdeka. Keren Bun. Udah melewati fase itu ya, berarti Bunda udah naik kelas tuh, tek kayak gitu. Ya. Jadi udah naik gitu, udah naik, udah di situ udah Bunda udah enteng aja tuh. Karena kan udah berada di posisi lebih tinggi. Jadi melihat persoalan itu tuh kayak indah aja tuh. Coba Bunda berada di puncak gunung sama ada di enggak puncak gunung lah ya, ada di tengah-tengahnya. Tentu pemandangan tuh indah pada waktu ada di puncak, bener enggak? Iya. Iya kan? Pemandangan di puncak itu sawah aja hijau kayak gitu bagus banget gitu kan. Terus jalan aja kayak kelihatannya tuh kayak gitu indah gitu kan, berkelok-kelok. Tapi coba kalau dilihat dari kerendahan gitu kan, kok ada becek, loh kok ada batu kayak gitu, loh kok itu kok jalannya kok itu ya banyak sekali cobeannya gitu kan, banyak sekali ini apa namanya, ada air-airnya gitu kan, tidak menyenangkan. Tapi kalau dari ketinggian kan indah semua. Nah itulah Bunda hatinya dalam keadaan yang makrifat di posisi tertinggi. Keren, udah bisa langsung, wah keren, memaafkan langsung. Siapa aja yang menumpuk udah dimaafkan langsung. Itu udah setan ndak doyan goda Bunda. Ibaratnya gitu. Bismillah ya Bunda ya. Bismillah ndak sombong ndak ya.
Ndak sombong, ndak riak, ndak ini dalam rangka memotivasi, ya motivasi. Pada saat Bunda melakukan ada amalan-amalan, belajar lagi itu kan meniti tangga-tangga ke puncak itu tadi, ke puncak dari makom ya, makom kita gitu kan, biar ada di ketinggian, akhirnya ada tumbukan, ndak berasa ya, dari tingkatan-tingkatan apa nih ya, level-level jurus manet rezeki, riadohnya setiap Kamis malam Jumat ya, kemudian ini ada Garputala lagi kan, Quranic vibration nanti untuk di rumah dipraktekannya. Sewaktu-waktu kita dapat tumbukan, langsung itu senjatanya dipakai tek kayak gitu kan. Udah ndak bingung, kita punya senjata ya kan. Orang kita itu sebenarnya kan ada di hutan belantara kita ini. Nah kalau ndak siap senjata, bayangkan banyak loh orang yang ndak punya senjata. Kita di mana rezeki senjatanya itu banyak banget, tinggal pakai aja gitu. Ya, kita tinggal pakai, akhirnya anti galau, udah bahagia terus kayak gitu kan. Kita BTS selalu, udah penduduk surga, bismillah. Nah tinggal nanti dipertahankan, jangan sampai turun, pertahankan posisinya gitu ya, posisinya tingkatkan lagi, bismillah, sambil dampingi anak ya, sambil bekerja, sambil aktivitas, itu kan fisik tubuh kita. Nah, roh kita itu terus dalam kondisi yang meningkat lagi. Karena fisik kita mau belajar melalui pikiran sadar, kita mau belajar. Akhirnya masuk ke bawah sadarnya nanti baik gitu kan, makin meningkat itu tadi. Sip ya Bunda Mary ya, Masya Allah semangat belajar. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Bunda langsung disikirkan, bagus. Bunda Lili Andayani ya sekarang ini. Ya, terima kasih ya Bunda Mary. Ya, satu peserta lagi nanti untuk yang lainnya kita lanjutkan di ruang grup WhatsApp selama 1 pekan ya. Ya, pas nanti satu lagi itu pas jam 10 Bunda Vita ya. Insya Allah ya. Ya, silakan Bunda Lili ya. Saya bergerak di bidang travel umroh. Oh iya. Terus saya ketemunya itu surat At-Tur ayat 16. Iya, persoalannya apa Bunda? Apa hajat? Apa ada kesulitan ya, ketidakmudahan apa gimana? Suaranya belum besar ya Bunda Lili. Volumenya ya. Saya sebetulnya ada hajat. Ketemunya itu agak aneh aja, ketemu surat At-Tur ayat 16. Ya. At-Tur 16 ya. Berarti mungkin hajatnya gini ya, biar yang daftar banyak, bolak-balik umroh gitu Wak Bun, apa gimana? Kan harus jelas Bunda ya. Betul kayak gitu ya. Jadi Bunda siar baituannya biar lancar, banyak peserta yang gabung di Bunda gitu ya. Oh iya. Bener? Kayak gitu ya. Oke, atur ya Bunda. At-Tur 16. Suratnya Bun, suratnya biar cepat. Surat 16. Atur. Oh, surat 52 ya. Terus ayatnya 16. Iya. Surat apaan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atur atau An-Nur Bunda? Atur. Ya. Islauha ya Bun. Islauha ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Islauha fasbiru aula tasbiru sawa'una alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Masuklah ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Nah, Bunda, di sini adalah kalimat
kayak peringatan, teguran kayak gitu Bunda. Dari ujrohnya kayak gitu kan. Kemudian Bunda ada nafsu, saya dapat sekian orang biar nanti saya dapat apa namanya gratis sekian. Itu kan di sana ada nafsu Bunda. Ya. Walaupun memang diiming-imingi Bunda, tetapi secara hati kita karena kita pelayan tamu Allah, ya kita benain. Benainnya berarti lebih untuk melembut lagi, untuk lebih merendah lagi gitu kan. Untuk bisa dibenain niat-niatnya. Saya juga pelayan tamu Allah Bunda, sering ditegur kayak gini. Kadang malu gitu. Ya Allah iya ya gitu kan. Jadi kadang keselionya pelayan tamu Allah itu ya karena di sana ada ujroh kan ya. Nah ngejarnya finansialnya itu Bun. Padahal pelayan tamu Allah itu harus diutamakan ketulusannya kayak gitu. Makanya pelayan tamu Allah itu banyakan ya mohon maaf rebutan-rebutan jamaah kayak gitu Bun. Nah ini jangan sampai ya kan. Itu loh orang itu udah tak siar saya loh, malahan itu diikutnya sama sana kayak gitu kan. Nggak malu kayak gitu kan ya. Kalau misalnya ya kita jualannya bukan umroh gitu ya, itu masih wajar kali ya. Tapi ini jualannya kan orang ibadah, kita melayani orang ibadah, udah tulus aja ya. Kok dia sama sana gitu ya. Oh ya udahlah ya, saya insya Allah diganti yang lain, udah kayak gitu kan. Nah Bunda tekuni yang ini yang dunianya aja, yang itu nanti sambil lalu tapi justru malah mengena pakainya LOP gitu Bun. Bunda udah ikut di RFF LOP kah? Iya. Ada ya, sudah ya. Nah Bunda kalau RFF LOP Bunda buka kamera ndak pakai baju putih ya. Nah itu dari awal sampai akhir Bunda ya biar full. Nah nanti ada air doanya gitu ya Bunda, nanti biar powerful di sana ya. Kemudian tambah energinya kan banyak nih. Nanti tinggal di LOP kan, jamaah berdatangan mendaftar dengan sendirinya dengan caramu ya Allah. Al-Fatihah. Lalu tebarkan tuh di titik-titik mana. Gitu kan? Di titik-titik mana. Nanti dia biar pada mendekat. Kayak gitu Bun caranya. Tarik mendekat. Nanti tebarkan lagi titik-titiknya gitu kan. Kemudian nanti kayak tarik kembali kayak gitu Bun. Ini cara LOP-nya nih, kurang lebih gambarannya gitu ya. Ini energinya Bunda yang narik lah. Nanti Bunda secara fisiknya ya tetap mengajar, tetap bekerja. Nah nanti itu istilahnya sambil berjalan mungkin ngasih flyer ya. Nanti ada pertemuan, ada seminar. Bunda, ayo Bunda mau ikut saya untuk seminar ya. Monggo, seminar apa nih? Seminar umroh apa kayak gitu kan. Nanti diajak. Kemudian dibersamai kayak gitu kan saat seminar. Setelah itu gimana Bunda mau minat kayak gitu kan misalnya gitu kan. Terus DP-nya dan lain-lain bla 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 bla. Nanti sampai ke pengurusan paspor apa dan sebagainya diantar, dibersamai, kemudian ada ketidakmudahan apa, kemudian nanti dibantu kayak gitu Bunda. Misalnya ya tentang pertanyaan kan jamaah umroh banyak yang bertanya, nanti kalau aku di sana gimana Bun, bla 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 kayak gitu. Nah Bunda nanti damaikan kayak gitu Bunda. Nah setelah Bunda dengan hati kayak gitu ya otomatis mereka kan nanti wah dengan Bunda Lili aja, karena Bunda Lili itu melayani dengan hati kayak gitu kan, karena pelayan tamu Allah kan itu. Nah keren ya Bunda Lili ya itu ya. Kemudian kita cari ke atas ya Bunda untuk yang positifnya ya. Ya. Bunda udah ketemu belum yang positifnya? Belum ya. Isinya banyak yang ini Bunda, banyak yang api, azab gitu ya. Tapi ini ada Baitullah Bun. Api, azab, kemudian menolak, terguncang sekeras-kerasnya, gunung dipindah gitu. Celaka gitu ya. Tapi ada kata-kata Baitullah Bun. Ada kata-kata Baitullah ini tadi di atas ya. Nih yang ayat 4-nya. Bunda ini kan pendek-pendek.
pendek-pendek ya. Kalau yang ayat 1 ya sampai dengan ayat 5 bagus Bunda. Itu dirapel. Nah, coba kita lihat ke bawahnya ya. Kalau ini pilihan, istilahnya pilihan yang satunya ya sudah ketemu gitu ya. Kalau Bunda bacanya yang 4 toh ya, wal baitil makmur itu kan cuma pendek toh Bun ya. Ini watur gitu aja, kita bimastur gitu. Nah, ini dibaca aja wa kita bimastur gitu ya. Dibaca aja karena pendek-pendek sampai 5 gitu kan. Sampai 5 nih, sampai wasaqfil marfu gitu ya. Sampai ini dibaca. Nah, ini ketemunya dulu sebentar yang pertama gitu ya. Coba kita lihat ke bawahnya. Tadi ayat berapa Bunda? 16. 16 ya. Nah, 16 ke bawah coba kita lihat. Kalau yang 17-nya juga bagus. Nah, tinggal Bunda klik yang mana nih? 1 sampai 5 atau 17-nya? Cari dulu. Nih Bun, ada surga, ada kenikmatan. Wah, bagus banget yang ayat 17-nya. Coba lihat Bunda Al-Qur'annya. Ya, bentar. Ya. Ayat 17 itu bertakwa, berada dalam surga dan kenikmatan. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Nah, ini diulang-ulang dibaca. Kalau tadi yang pertama bagus ada Baitul Makmur gitu ya. Itu yang di ayat 4 di atas, tapi pendek banget. Saran saya dari 1 sampai 5 dibacanya. Tapi ternyata bawahnya ada yang bagus, tinggal Bunda klik yang mana. Gitu ya. Oke, siap. Siap. Mana Bun? Boleh bocorannya enggak Bun? Bunda klik yang mana Bun? 17. 17. Iya, kalau saya juga Sebetulnya 17. Karena pada waktu kita mau ke Baitullah itu harusnya dilandasi dengan takwa dulu, enggak langsung Baitullah kan. Nah, kalau yang atas itu kan langsung menuju Baitullah, ibaratnya kan seperti itu. Ya, ada kata Baitul Makmur itu kan. Ya, demi Baitul Makmur Ka'bah gitu kan. Tapi kalau ini ada takwa, jadi orang yang takwa dengan mudah gitu ya. Masya Allah, laptop saya tiba-tiba mati. Oh Bunda ya, Bunda Ratna Dewi ya mati. Oke, ya. Sebentar ya Bunda Ratna ya, sebentar. Bunda Lili, ini yang nomor 1, persoalan nomor 1 udah selesai. Dicatat Bunda ya, dicatat Bunda ya. Yep. Ya oke. Ada persoalan yang lain lagi? Apa mau di grup Bunda Pita? Bagaimana? Iya, sudah jam 10 malam Bunda. Iya. Iya, untuk yang di Indonesia Tengah mungkin Iya. kalau Iya. Tadi Bunda siapa ya? Bunda siapa yang tadi Ya. Bunda Laili, Robiah Laili udah angkat tangan tapi nggak jadi ya Bunda. Bunda Robiah. Oh Bunda Robiah nanti, nggak jadi. nanti ditambahkan di grup WhatsApp aja ya Bunda Bunda. yang ngechat itu loh tadi loh yang anaknya nangis itu dimatikan Oh, laptopnya. Bunda Ratna Dewi dari Kalimantan. Oh iya Bunda Ratna gimana? Maksudnya biar selesai Pak Bunda? Udah masuk lagi apa belum Bunda Ratnanya ya? Bunda Ratna mana ya? Sudah tapi off kamera sama mic-nya Bunda. Oh iya Bunda Ratna, oh gimana? Mau dilanjut di grup? Oh, mau Oh. dicantik aja. Ya, Iya, apa? iya. Silahkan Bunda. Ya maafkan ya Bunda Ratna ya. Ya, mungkin nanti kita bisa menambah di grup WhatsApp ya Bunda. Barangkali nanti teman-teman ada persoalan berkala yang ingin ditanyakan dan sebaiknya di grup gitu ya. Kalau memang tidak terlalu privat, misalnya pertanyaannya agak-agak umum ya nggak apa-apa lah gitu ya. Supaya teman-teman
teman-teman yang lain juga bisa saling belajar ketika ada persoalan seperti tadi yang Mbak Ika bilang gitu ya, kalau ada persoalan yang sama seperti Bunda Yunis Setiana, apakah boleh pakai ayatnya beliau. Nah, itu nanti kita bisa saling silang gitu ya. Jadi kalau menaruh persoalan kita yang ingin kita tanyakan, tapi kalau memang persoalannya saya kok malu, terlalu risih gitu ya, kalau ada di grup boleh kita japri aja, nggak apa-apa. Jadi konsultasinya masih ada waktu selama 1 pekan ya ayah bunda semuanya. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan atau masih ada hal yang belum tuntas, belum jelas, masih galau dan lain sebagainya, insya Allah kita masih akan ada bimbingan selama 1 pekan gitu ya Bunda Susan ya. Baik Bunda Susan, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, mungkin bunda-bunda yang ada di ruangan Zoom yang mungkin sudah masuk ke wilayah Indonesia Tengah sudah jam 11 ya. Nah, silahkan nanti kita akan bertemu lagi dalam tambahannya di ruang grup WhatsApp ya. Demikian kurang dan lebihnya apa yang dapat kami sampaikan dari saya sendiri, Bunda Vita. Mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak tepat dalam penyampaian materi ketentuan Garputala tadi ya. Jadi nanti insya Allah ketentuan Garputala materinya akan saya kirimkan PPT-nya ke dalam grup gitu ya. Bunda Susan, barangkali ada closing statement dan sekaligus doa penutup kafaratul majlis. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, sahabat semua. Belajar kita pada malam hari ini lancar seluruhnya ya. Kita bersyukur sekali kepada Allah. Semoga ikhtiar kita dalam belajar adalah memang untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ya dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan bisa jadi ya ada ketidakmudahan. Akhirnya nanti akan datang banyak pertolongan Allah karena kita senang, kita hobi menjadi orang yang terus berubah, terus hijrah yang menjadi lebih baik dan makin baik kembali. Sekali lagi saya dan Bunda Pita mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam membersamai Bapak Ibu semua belajar ya di ruangan ini dan juga ada di ruang lainnya. Barangkali ada ketidaktepatan, kami berdua mohon maaf lahir batin apabila ada baiknya. Itu adalah karunia dari Allah yang luar biasa besar yang kita perlu syukuri, yang itu semua adalah titipan dari Allah. Untuk apa? Untuk bisa kita kembali ya ke jannahnya Allah Ta'ala dengan mudah, insya Allah ya. Allah ridho pada kita dan kita diberi banyak kebaikan dan insya Allah diberikan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak lupa banyak keajaiban di dalam kehidupan kita dari dunia ini hingga kelak nanti ada di akhiratnya Allah Ta'ala mendapatkan surga terbaik ya, jannah terbaik di sisi Allah. Amin. Mari Bapak Ibu semua tentunya kita semua saling memaafkan ya, dan kita lanjutkan dengan memohon ampunan kepada Allah melalui doa penutup kafaratul majlis, lalu kita nanti tutup ya dengan ada salam yang terbaik. Mari Bapak Ibu semua kita bersama-sama mohon ampunan kepada Allah dengan doa penutup kafaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik semua, ada burung nuri terbangnya tinggi, terbang mengejar burung dara. Kita akhiri ya Bapak Ibu acara pada malam hari ini. Bismillah, kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sampai jumpa ya Bapak Ibu di pembelajaran Arta MR berikutnya ya, tentunya besok ada di privat RFF LOP dan ada di pembelajaran lainnya ya. Insya Allah itu membuat kita makin ajaib. Amin ya. Saya tutup. Salamun qaulam mir rabbil rahim. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, sama-sama. Mohon izin Bunda Pita, mohon maaf. Sama-sama ya Bunda Yuni dan Bapak Ibu semua yang mohon maaf, mohon izin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ayah Heri, terima kasih ya kebersamaannya. Ajaib selalu Ayah Heri ya. Terima kasih. Mohon izin live. Sama-sama Bunda Ya. Vita.